Apa hukumnya menikahkan perempuan yang sedang hamil, Pak Ustadz? Menurut mazhab Syafi'i, perempuan yang hamil nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak satu dua jamaah nanya, gimana hukumnya menikahkan, maaf, beribu maaf, 10 jari saya angkat 11 dengan kepala kepada Habib, kepada Kiai, mohon maaf, gak sopan, gak layak, tapi ini kenyataan. Apa hukumnya menikahkan perempuan yang sedang hamil, Pak Ustadz? Menurut mazhab Syafi'i, perempuan yang hamil nikahnya sah. Makanya Pak Kua gak pernah nanya berapa bulan ya, gak pernah. Maka dinikahkannya saja. Karena kita pakai kompilasi hukum Islam Indonesia. Yang jadi masalah bukan akad nikahnya, yang jadi masalah setelah anak lahir. Setelah anak lahir nggak boleh pakai bin bapaknya, binnya ke ibunya. Kenapa? Karena itu bukan anak dia. Ini anak saya, Pak Ustadz. Sudah tes DNA ke Singapura, ini anak saya. Dalam penetapan nasab nggak bisa pakai DNA. Nggak bisa menetapkan nasab, tapi ini anak saya. Nggak bisa. Kenapa nggak diakui? Karena kertas nggak diakui KPU, nyoblos sebelum hari H. Syarat kepala rumah tangga suami nggak banyak. Yang pertama din agama, yang kedua akhlaknya baik. Kalau perempuan syaratnya agak banyak, 4. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. Pertama, 5 liha, sugih, kaya. Kamu nikah dengan dia? Iya. Perasaan dulu kamu kan playboy cap tupai, lompat sana lompat sini. Kok nikah dengan dia? Ya ini yang paling kaya, Pak Ustadz. Kabarnya dia ini kakeknya dulu orang-orang kaya yang hartanya nggak habis 7 turunan. Terus ternyata setelah nikah ketahuan dia keturunan yang ke-8. Yang pertama dilihat 5 liha karena hartanya. Yang kedua lihasabiha karena keturunannya. Kamu kenapa nikah dengan dia? Dia darah biru, Pak Ustadz. Jangan nikah dengan darah biru. Kenapa? Di rumah sakit donornya mahal. PMI Palang Merah Indonesia belum menyediakan darah biru. Bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Saya merasa disediakan pentas, karpet, kursi. Sayalah bersama Ustadz dan Habib tempat yang paling tinggi. Ternyata ada yang lebih tinggi. Hai guys. Hah? Kenapa dinikahi perempuan? Karena hartanya. Yang kedua, karena bangsawannya. Ketiga, li jamal. Jamal, kalau bahasa kita, beautiful. Jangan nikah dengan black sweet. Hilang sweetnya, tinggal blacknya. Li jamaliha. Kenapa kamu menikah dengan dia? Tinggi semampai, putih bening, mata biru, rambutnya susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Wow, amazing. Tapi kalau kamu pilih karena 3, harta akan binasa, nasab akan hilang. Berapa banyak orang dikeluarkan dari bangsawan karena melanggar pantangan. Rupa akan berubah. Yang tidak berubah itu apa? Hubungan aku ke kamu. Hubungan kita tetap sama dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba'. Biasanya perempuan itu dinikahi karena 4. Tapi vonis akhirnya fazfar bidzatid din. Lihatlah bagaimana dia menjalankan agama. Karena itulah yang tidak akan lapuk karena hujan, tidak akan lekang karena panas. Cobalah tanya orang-orang tua kita yang sudah menikah 5, 10, 20 tahun, ulang tahun pernikahan emas 50 tahun. Itu yang kekal abadi adalah rupa berubah, harta berubah. Yang tidak berubah itu adalah din. Di dalam din ada ketaatan kepada Allah, kesetiaan. Ustaz Somad, ya,
Saya mahasiswa Ustadz dulu di kampus. Ingat Ustadz? Iya ingat, alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah tamat Ustadz, udah wisuda. Alhamdulillah sudah kerja Ustadz. Alhamdulillah. Belum nikah Ustadz. Innalillah. Kenapa belum nikah? Dulu kan Ustadz ngomong, katanya kalau nyari istri itu lihatlah pada hartanya, nasabnya, cantiknya, agamanya. Ustadz, tolong carikan saya yang ada empat-empatnya. Kalau ada empat-empatnya ngapain saya kasih ke kamu? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang nyari teman gak ada cacatnya, seumur hidup gak akan berteman. Siapa yang nyari istri sempurna, maka seumur hidup akan menjadi jombloan sejati. Menikah itu bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi segala kekurangan. Sebelum nikah memang yang dilihat lebih tinggi, lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya. Tapi setelah menikah yang dilihat nampak adalah kekurangan-kekurangan. Maka muncullah ungkapan laki-laki, hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Karena sekarang semuanya serba plastik. Maka perempuan melihat laki-laki dua. Tapi perempuan kan tidak menerima pinangan, walinya, bapaknya, kakeknya. Kalau kita punya teman, punya sahabat nggak nikah, jangan digojlokin, jangan diejek, jangan diolok-olok, jangan diprank. Saya kalau ada teman yang belum nikah, pas lagi ngobrol-ngobrol, bro, nikahnya kapan? Dunia udah mau kiamat. Kalau ada yang teman belum nikah, nikahnya kapan? Ini kan udah mau dekat bulan Ramadan. Masa bangun sahurnya pakai mercon? Saya termasuk orang yang menjaga perasaan orang lain. Cuman kadang orang aja nggak pernah menjaga perasaan saya. Kalau teman belum punya motor, jangan cerita motor. Kalau teman belum punya rumah, jangan cerita rumah. Kalau teman belum punya istri, jangan cerita nikah. Kalau dia belum punya anak, jangan cerita anak. Maka kalau kita mau nolong dia, jangan di depan orang ramai, itu mempermalukan dia. Empat mata, teman, kawan, sahabat, kakak kelas. Saya biasanya kalau ada yang nggak nikah, saya ajak empat mata. Pertanyaan saya pertama adalah, ada nggak orang cantik yang kamu lihat? Kalau dia bilang ada, berarti masih sehat. Tapi kalau dia bilang nggak ada, bahaya, waspadalah. Mohon maaf ya bro, kamu pernah nggak ngelihat orang cantik? Pernah, kata dia. Di mana? Di kampus. Orangnya masih ada. Ada. Kira-kira kamu mau nikah dengan dia? Mau buangan. Terus kenapa? Aku nggak berani ngadap dia. Oke, besok pagi kita akan datang ke rumah orang tuanya. Dulu saya mau, kira-kira ya 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang saya udah nggak mau lagi membawakan. Saya khawatirnya kalau saya yang bawa, saya yang diterima. Ustadz Somad kepedean. Jadi kita tolong teman kita, sahabat yang mau nikah, jangan kepedean mentang-mentang udah kerja, udah sarjana, udah ini langsung datang. Assalamualaikum Pak Haji, saya tidak mau hubungan kita hanya sekedar satu jamaah di masjid. Mau ingin yang lebih dekat daripada itu. Angkat aku jadi menantumu. Jangan. Walaupun dia mau, tapi komunikasi kita orang timur tidak begitu. Bawa orang tua, bawa Ustadz Kiai Haji Muhammad Soleh Drehem, bawa Habib. Kalau khawatir, bawa Pak Kapolres. Kalau bawa Kiai, mungkin bacakan ayat. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Wankihul ayama minkum min ibadikum. Tapi kalau Pak polisi, nggak perlu basa-basi, terima. Kalau nggak, saya tilang. Jangan nodai hubungan yang suci. Jangan rusak fitrah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga. Bapak yang punya anak laki-laki, ibu yang punya anak perempuan, jangan biarkan angka aborsi kita 1,5 juta.
Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Berarti setiap detik ada. Ditambah lagi grup-grup sekarang. Saya mau menceritakannya pun malu. Yang terakhir di Bredel, grup sedarah. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri ini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama Nabi Muhammad SAW masih ada bersama kamu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama masih ada yang beristighfar. Kalau dilihatlah merajalelanya zina, sudah lama azab itu turun. Gunung meletus, tsunami naik ke darat. Kenapa negeri ini masih aman? Masih ada orang-orang tulus ikhlas yang bangun tengah malam beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tulus ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian jangan kita rusak negeri ini. Insya Allah Jawa Timur, Surabaya, Indonesia tetap dijaga dalam lindungan Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Kalau zina dan riba sudah merajalela, itu tanda mereka mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang dari perbuatan mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yushikanna ayyab'afallahu 'alaikum 'iqaban, dikhawatirkan akan diturunkan Allah azab. Ketika azab itu turun, summa tad'unahu, lalu kamu kumpul ramai-ramai istighosah kubro, ngangkat tangan, Allah angkat bala ini. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Jadi tujuan kita ngaji, tujuan kita sholawatan, tujuan kita majelis zikir, itu semua untuk menyelamatkan kita, anak-anak kita dari fitnah akhir zaman yang luar biasa ini. Memangnya zina ini cuman zaman sekarang kok? Zaman dulu sudah ada. Cuman komunikasi manusia waktu itu tidak semasif sekarang. Zaman dulu laki-laki mau ngomong sama perempuan itu nggak boleh, pantang, aib. Lihatlah bagaimana susahnya Zainuddin komunikasi dengan Hayati dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dulu ditulis itu kertas, lalu diletakkan di celah sayap burung merpati. Hai burung, sampaikan pesanku padanya. Rupanya burungnya salah alamat. Musim berubah, hari berganti, tidak lagi pakai burung, dimasukkan ke dalam botol kaca. Salamkan cintaku padanya. Yang diharapkan supaya ini botolnya ke Pulau Jawa, nyas ke Afrika. Akhirnya berubah. Lalu kemudian ketika Zainuddin mau pergi ke surau sore-sore ke Langgar, dia pun meletakkan secarik kertas di celah ketiaknya. Lalu Hayati pun lalu dan mereka pun mengambil. Sekarang langsung DM, hai besti. Kalau ada laki-laki menyapamu, hai sayang, kamu cantik, dia bukan bapakmu, dia bukan kakekmu, dia bukan kakakmu, dia bukan pamanmu, yakinlah dia buaya darat. Ini anak-anak perempuan kita mesti kita jaga. Tolong adik-adik yang punya usaha sablon, yang punya usaha stiker, buatkan stiker say no to bonceng. Buatkan baju kaos di belakang, katakan tidak pada narkoba, say no to drug, katakan tidak pada playboy. Tapi baju-baju yang begini jangan dibawa sholat Jumat. Mungkin sholat pas kan, untuk menyelamatkan anak-anak kita. Kadang anaknya sudah ngaji, malah orang tuanya. Dulu disebut kenakalan remaja, sekarang kenakalan orang tua. Orang tuanya nanya, kamu udah punya pacar? Belum. Hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Lingkungan kita tidak mendidik, tontonan kita tidak jadi tuntunan, telinga tidak memberikan nasihat. Saya untuk ngomongnya dalam masjid pun malu, untuk mengucapkannya di depan Habib, di depan Kiai pun rasanya nggak sopan. Tapi ini kenyataan. Apa lagu yang didengar? Kucing garong, keong racun,
cinta satu malam, selimut tetangga, sepia, pulang-pulang berbadan dua. Itu zina semua. Kenapa terpikir bagi mereka untuk membuat lagu-lagu setan, lagu-lagu maksiat, lagu-lagu kumpul kebo ini? Kenapa terpikir? Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan-setan mengirimkan signal kepada wali-wali mereka. Kenapa lagunya bagus ya? Kenapa syairnya indah ya? Padahal mengajak perbuatan zina. Ini adalah bisikan-bisikan setan yang merusak. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita insyaallah. Makanya kalau ada solawatan, ada zikir, ada itu semua. Guru kita semua, fadhil Ustaz Luqmanul Hakim dari Pontianak. Beliau ini mengasuh 700.000 santri yang dapat beras setiap bulan dari gerakan infak beras yang dikutip ke rumah-rumah melalui program penggeraknya namanya Paskas, Pasukan Amal Soleh. Jadi yang belum ada jodoh segera merapat ke Ustadz Luqman, karena santrinya 700.000 orang. Bayangkan, Ustadz Somad katanya nggak boleh nikah sekampung. Ya nggak boleh, terlalu banyak. Apalagi satu pondok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Luqman sekolah agama, tamat dari Gontor, melanjutkan pendidikan ke IIU International Islamic University, menikah, punya anak. Saya tamat pondok, melanjutkan sekolah agama. Banyak orang takut anaknya sekolah agama. Banyak mertua takut menerima calon mantu kalau anaknya sekolah agama. Kamu mau minang anak saya? Iya. Titelnya apa? SH, welcome. Kamu titelnya apa? SE, melebu. Kamu titelnya apa? LC, stop. Lagi cemas. Ustadz Somad pulang dari Mesir bawa titel LC, pulang dari Maroko MA, LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Apa yang terjadi? Makanya kalau ada orang tua, calon mertua yang nggak mau nerima karena anaknya taat beragama, karena dia sekolah pesantren, karena dia dai, maka tolong bawa dia ke rumah sakit, periksa, scan, jangan-jangan lambung dengan otaknya berdekatan. Sengaja Allah ciptakan jauh jaraknya, otak letaknya di atas, lambung letaknya di bawah, supaya kita jangan hanya mikir lambung. Makhluk yang otaknya dekat dengan lambung, udang, maka disebut dengan, enggak ada saya ngomong begitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iyakunu fuqara. Kalau calon mantumu itu susah, yunihimullah, Allah yang akan mengkayakan dia. Susahkah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Pepatah orang kampung saya, banyak orang sekarang nggak mau anaknya dikasih makan di piring, malah lebih mau makan di daun. Dipinang bagus-bagus nggak mau, didatangi baik-baik nggak mau. Laki-laki bisa jadi jahat. Orang jahat itu siapa? Orang yang baik tapi selalu teraniaya. Itu kata Joker. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sudah kupinang gak dapat-dapat, kurayu-rayu kubawa lari. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kalau sudah terjadi, terpaksa orang tua menikahkan. Apa namanya? Nasi sudah jadi tai ayam. MBA, married by accident, masalah sudah merajalela, bapak ibu masih cerita bubur ayam lagi. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari fitnah akhir zaman. Saya kalau membayangkan bagaimana Ustadz Luqman gak pacaran sampai tamat Gontor, sampai kuliah. Kenapa? Karena pondok menyelamatkan. Benteng terakhir kita pondok pesantren.
Daftarkan anak Anda segera ke pondok pesantren. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Sekarang pesantren dibully, pesantren diekspos, dikatakan ada kekerasan, dikatakan jangan gara-gara nila setitik rusak susu. Dulu sebelanga, sekarang sekota. Ini sengaja diangkat untuk apa? Supaya anak kita tidak punya. Orang tua berangkat dari jam 7 pagi, pulang jam 4 sore, sampai rumah jam 5, capek, lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, sehingga tidak punya perhatian lagi ke anak-anak. Tidak ada yang mampu membangunkan anaknya dari jam 3 subuh sampai tidur jam 10 malam, ngontrol bacaan Qur'annya, pakaiannya, jilbabnya. Kita doakan supaya para habaib, kiai-kiai kita di pondok pesantren sehat untuk menjaga anak-anak kita, insya Allah. Anak saya, ponakan saya wajib mondok. Anak Ustadz Lukman mondok, kirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Anak saya, ponakan saya mondok. Yang nggak mau mondok, saya pecat jadi anak. Kenapa? Karena saya nggak sanggup. Kiai-kiai zaman dulu, supaya anaknya nggak manja, maka dikirim ke kiai lain, dikirim ke pondok lain. Supaya apa? Supaya anak merasakan pendidikan. Orang tua yang sayang dengan anak bukan orang tua yang menyiapkan kamar yang besar, AC yang dingin, dengan layar TV yang besar, dengan handphone, gadget, laptop. Ustaz Somad, tolong datang ke rumah saya besok, bisa? Acaranya apa, Pak? Walimah? Enggak. Akikah? Enggak. Nikah? Enggak. Pindah rumah? Enggak. Terus acaranya apa? Ruqyah. Yang mau diruqyah siapa? Anak saya di kamar, Pak Ustadz. Enggak mandi, enggak makan, enggak sholat, enggak sekolah. Ngapain dia di kamar? Nembak musuh yang enggak mati-mati. Terus terang saya belum pernah membaca hadis U'izuka min game online. Siapa yang menyediakan kamar yang besar pakai AC lengkap? Saya, Pak Ustadz. Siapa yang masang wifi 24 hours? Saya, Pak Ustadz. Siapa yang belikan gadget dengan layar besar di kamar? Saya, Pak Ustadz. Sekarang anaknya kecanduan, siapa yang salah? Ustadz. Kita disalahkan. Kenapa orang tua membiarkan anak manja? Karena dia dulu menderita, dia tidak ingin anaknya susah. Akhirnya apapun yang diminta anak diberikan. Anak minta motor, diberikan. Motornya dipreteli, hilang semua, tinggal stang sama mesin. Speedometer nggak ada, knalpot disunat, dipotong semua, lewat depan masjid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Didoakan sama jamaah, mampus. Amin. Ya kalau mati, kok setengah mati? Maka setelah anak dinikahkan, menangis ibu. Ini mempelai laki-laki, ini mempelai perempuan, ini kedua orang tua sebelah kanan, sebelah kiri. Nangis si mempelai perempuan, ibunya nangis. Ibu nangis kenapa? Tanggung jawab saya sebagai orang tua sudah lepas, Pak Ustadz. Anak saya sudah nikah. Kata siapa? Kata siapa tanggung jawab ibu lepas? Tolong nanti ibu kalau kebetulan jadi mempelai, mendampingi mempelai jadi orang tua, jangan asal-asal nangis. Saya dikirim beberapa video waktu sungkem itu, orang tuanya nangis, yang lain bukan nangis. Kenapa? Bulu matanya copot. Dapat videonya? Kalau nggak dapat nanti saya kirim. Siapa yang mengatakan tanggung jawab bapak sama ibu berakhir setelah akad nikah? Akad nikah acara yang sakral, yang suci, yang bersih di masjid. A'linu hadzal nikah. Nikah jangan diam-diam. Buat iklannya, istiharkan, buat walimahnya. Aulim walau bisyatin. Ta'al. Sini, wahai Abdurrahman bin Auf. Kamu nikah ya? Iya ya Rasulullah. Karena di tangannya ada atharus sufrah, kuning-kuning bekas za'faran. Kamu menikah? Iya. Kenapa enggak ngundang-ngundang
aulim walau bisyatin, buatlah selamatan walaupun hanya seekor kambing. Seekor kambing kalau di Arab itu undangannya 10 orang. Kalau seekor kambing. Kalau di kampung saya 1 RW. Apa maksudnya? Walaupun ngundang 10 orang, buat acara, baca doa, syukur-syukur ada hadrah, wadribu alaihi biddufuf, pukulkan kendang. Setelah itu menikah bulan Januari, lalu kemudian nanti bulan Desember atau Oktober, Ustaz Somad datang ya acara akikah. Yang nikah Januari kemarin, alhamdulillah. Tapi sekarang jarang-jarang begitu. Nikah Januari, Mei diundang akikah. Loh, perasaan kemarin walimahnya Januari. Iya Pak Ustaz. Mei kok sudah akikah? Ini efisiensi Pak Ustaz. Mau gimana anak-anak kita ini? Enggak 1, 2 jamaah nanya, gimana hukumnya menikahkan, maaf beribu maaf, 10 jari saya angkat 11 dengan kepala kepada Habib, kepada Kiai, mohon maaf gak sopan, gak layak, tapi ini kenyataan. Apa hukumnya menikahkan perempuan yang sedang hamil Pak Ustadz? Menurut mazhab Syafi'i, perempuan yang hamil nikahnya sah. Makanya Pak Kua nggak pernah nanya berapa bulan ya, nggak pernah. Maka dinikahkannya saja. Karena kita pakai kompilasi hukum Islam Indonesia. Yang jadi masalah bukan akad nikahnya, yang jadi masalah setelah anak lahir. Setelah anak lahir nggak boleh pakai bin bapaknya, binnya ke ibunya. Kenapa? Karena itu bukan anak dia. Ini anak saya Pak Ustadz, sudah tes DNA ke Singapura, ini anak saya. Dalam penetapan nasab nggak bisa pakai DNA, nggak bisa menetapkan nasab. Tapi ini anak saya, nggak bisa. Kenapa nggak diakui? Karena kertas nggak diakui KPU, nyoblos sebelum hari H. Sampai di sini paham? Kalau bapaknya, tolong fokus ke yang kedua. Kalau bapaknya meninggal, si anak nggak dapat warisan. Kalau si anak meninggal, si bapak nggak dapat warisan. Yang paling mengerikan, ternyata si anak perempuan 20-25 tahun akan datang, dia mau nikah, kamu nggak bisa mewalikannya karena kamu bukan bapaknya. Itu yang paling menyakitkan. Mau jujur takut, mau ngaku nggak enak, mau dinikahkan nikah nggak sah. Jalan solusinya gimana? Ngomong ke Pak Kua, Pak Kua mohon maaf, nanti saya pura-pura mencret ya. Kata Pak Kua, bukan kau yang pertama, yang lain gitu juga. Akhirnya Pak Kua yang menikahkan. Zawwajtuki, aku nikahkan engkau, bima wakkalani fulan, karena si fulan. Nggak ada yang mewakilkan, karena fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan, wali hakim Pak Kua adalah menjadi wali bagi perempuan yang nggak punya wali. Bayangkan itu, pikirkan. Makanya zina ini efeknya multi efek, sistemik, efek domino. Batu domino kalau disusun senggol satu, runtuh semuanya, hancur semuanya. Laki-laki calon suaminya bisa curiga, kenapa enggak bapakmu enggak mewalikanmu? Ujung-ujungnya dia lihat, kenapa hidung kalian beda? Nauzubillah. Yang lalu-lalu apa boleh buat, mudah-mudahan Allah mengampunkan. Yang akan datang kita perbaiki bersama, kita selamatkan anak-anak kita ini insya Allah, selamat dari perbuatan. Lalu kemudian setelah anak lahir, ketika anak lahir, bisikan pertama di telinga sebelah kanan. Waktu anak saya lahir, Mizian Hazik Abdillah, waktu itu saya belum viral. Saya datang ke rumah sakit, datang perawat bidannya nanya, mau ngapain mas? Katanya. Saya nggak pakai peci. Saya kalau nggak pakai peci, pakai baju kemeja, disangka orang mahasiswa semester 7. Saya bilang, saya mau, anak saya baru lahir, kebetulan tanggal 1 Muharram. Saya lagi ceramah nyambut 1 tahun baru, pulang-pulang dia udah lahir. Maka
tolong nanti bayinya dipegang begini, kepalanya di sebelah kiri, azannya di telinga kanan. Bisa azan kan katanya. Tapi alhamdulillah, artinya bidan-bidan kita walaupun dia nggak mondok, nggak sekolah agama, tapi sudah diajarkan ternyata mesti diazankan. Saya azankan. Azan untuk anak bayi nggak sama dengan azan masjid. Ini sekarang banyak yang ketukar-tukar ini. Azan yang mestinya untuk masjid dipakai untuk bayi. Kalau untuk masjid itu suaranya lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau untuk bayi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sekarang banyak yang untuk bayi dipakai ke masjid. Makanya orang nggak ke masjid. Pas ditanya, sampean orang lu ngonang masjid? Iku untuk bayi. Bisikan ke anak kita adalah asyhadu an la ilaha illallah. Masuk ke telinga, ditangkap oleh otak sampai ke tangkai jantung, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke tangan, masuk ke kaki, masuk ke sumsum, masuk ke otak. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Makanya ketika dia naik pesawat, ketika pesawat itu mulai goncang, yang keluar dari mulutnya adalah Allahu Akbar. Ketika black box, kotak hitam, pesawat meledak, kotak hitam ditemukan, diputar lagi. Apa teriakan mereka ketika dalam pesawat? Satu kalimat serentak, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita pun ketika mati itulah kalimat terakhir, insyaallah. Jangan sampai waktu kita mau sakaratul maut, pas didekatkan telinga teman tanya, bukan la ilaha illallah yang keluar, udah ngopi belum? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya simpel sederhana, tapi itu ajaran Islam. Setelah anak lahir diambil kurma, lalu dikunyah airnya, dimasukkan ke mulut bayi, namanya tahnik. Ingat baik-baik, pakai hak, tahnik. Ini banyak nih yang belum ngaji, baru-baru hijrah. Ustaz Somad tolong anak saya di teknik. Tahnik. Emang teknik sipil? Tahnik. Datang Asma membawa anaknya Abdullah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam, anak pertama yang lahir setelah hijrah di Madinah. Nabi mengunyahkan kurma. Dan anak-anak kita biasanya kalau ditanya, kenapa dikasih kurma? Kenapa dikasih cairan kurma? Jangan nanya-nanya, itu sunnah Nabi. Jangan nanya Bani Israel. Banyak tanya Yahudi. Diteliti oleh Ain Shams University Kairo. Ternyata tempat yang paling nyaman, adem, ayem, tentrem adalah rahim. Bayi ketika berada di dalam rahim, walaupun di Afrika Utara itu cuacanya cuma dua, panas dan panas sekali. Tapi bayi tetap tenang. Walaupun ibunya mengandung di kutub selatan, nggak ada bayi yang keluar jadi es batu. Tapi begitu dia keluar ke dunia, maka dia menggigil kedinginan. Untuk menghangatkan badannya, apa mau dikasih bandrek? Maka dikasih cairan kurma. Itulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan menjelaskan itu? Anak-anak muda kita dari Fakultas Kedokteran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu setelah itu, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Anak yang lahir ini tergadai. Kalau STNK BPKB kita tergadai, ada uang, kita tebus. Surat tanah kita tergadai, kita tebus. Anak kita yang tergadai ini kita tebus dengan 3. Pertama, tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Gak bisa hari ke-7, uang belum ada, mertua belum. Hari ke-14. Hari ke-14 belum sanggup Pak Ustadz, gaji 13 belum cair. Hari ke-21. 7, 14, 21. 21 pun belum ada duit Pak Ustadz. Ya udah nggak usah lihat kalender lagi, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Menurut mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, boleh mengakikahkan diri setelah dewasa.
Jadi Bapak Ibu yang belum akikah, nanti tolong pulang dari sini cari kambing. Tapi jangan undang saya, karena saya dari sini langsung ke airport pulang. Undang semua Bapak TNI Polri sama Habib sama Kiai, adakan acara makan. Cukup makan kambing aja, nggak perlu cukur rambut, nggak perlu diayun pakai tola'al badru alaina. Nah, cara menebusnya 3. Yang pertama, tudbahu anhu yauma sabi'i, sembelihkan kambing hari ke-7. Yang kedua, yuhlaku, cukur rambutnya ditimbang seberat perak. Katanya seberat emas Pak Ustadz, dalam hadis perak. Tapi yang buat emas afdol, baik, nggak salah. Kalau kebetulan anaknya lahir rambutnya tipis. Kalau gondrong, lahir kayak brokoli, ditimbang rambutnya 1 on. 1 on 100 gram, emas lagi mahal. 1 gram 2 juta, 100 gram 200 juta. Ya kalau kaya ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan adik-adik nanti bisa pakai emas semua, amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus, nama yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya surat Luqman, Ustadz Luqmanul Hakim. Nama yang baik-baik ini bagus semua. Supaya apa? Supaya ini jangan sampai ditanya, siapa nama kamu? Nama saya Lapendos. Apa itu? Lelaki penuh dosa. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Saya takut disomasi, ditangkap. Harap maju ke depan, kita bacakan absen satu-satu. Camry, hah? Merek mobil sedan. Kenapa namamu dikasih begini? Kebetulan saya lahir 17 Agustus Pak Ustadz. Loh kok Camry? Apa hubungannya? Kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Ya buatlah di awalnya Muhammad Camry, Ahmad Camry. Biar orang tahu, mana tahu terjadi sesuatu, tahu. Jangan sampai jamaah bingung, ini mau kita kirim kemana ini? Ke Jepang. Nah, banyak orang ini berkata, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama itu adalah doa. Nama adalah keberuntungan. Nama-nama yang tidak baik diganti Allah dengan nama yang baik-baik. Saya dikasih nama Abdus Somad. Awalnya dulu nama saya dikasih kakek saya. Itulah orang dulu. Saya tanya, yang ngasih nama saya siapa, Mak? Yang ngasih nama kamu kakekmu. Ibu saya merasa nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Dia nanya. Orang sekarang nggak mau nanya, buat sendiri. Pakai ilmu apa? Cocokologi. Nama suami, nama istri gabungkan. Nama suami Sulaiman, nama istri Toibah, nama anak Letoy. Mohon maaf Pak Sulaiman. Apa ini? Kita punya kiai, kita punya Habib, tanya kira-kira nama yang baik untuk anak saya siapa? Nama saya dulu pertama kali dikasih mbah saya, kakek saya dikasih nama Solah. Bagus, Solah pakai H. Solah artinya baik. Tapi di kampung saya orang Melayu, Solah itu nama ikan. Kata ibu saya, masa dipanggil ikan gitu. Nama yang lain lah, Pak. Akhirnya dikasih nama. Waktu itu qori yang terkenal di Mesir, Syekh Abdul Somad, Abdul Basit Abdul Somad. Maka dikasih Abdul Somad. Maka waktu saya kuliah di Mesir, setiap ditanya orang, Ismake, what is your name? Abdul Somad. Masya Allah Syekh, kata dia. Saya yang khawatir, takut disuruh ngaji. Nama ini penting. Lalu kemudian setelah itu apa lagi? Diajarkan membaca. Ayyu'allimahul kitaba idza aqala. Diberikan dia pendidikan yang baik. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan mendidik 3 anak perempuan, fa'addabahunna, diberikan pendidikan yang baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati meninggal dunia, falahul jannah, maka surgalah baginya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kunci surga dengan membesarkan anak-anak kita ini, insyaallah. Yang kaya raya hartanya tinggal, pejabat jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK.
Tapi kalau punya anak yang soleh, bangun dia di tengah malam dan berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekarang di pintu-pintu masjid, di pintu-pintu mall ditulis ada namanya QRIS. QRIS. Cara bacanya gimana sebetulnya? Kris. Q-nya quick. Quick artinya cepat. R-nya response. Kris, quick response code. Kode yang cepat merespon. Sekarang banyak ayah tidak merespon dipanggil anaknya. Papa, tadi adik punya nilai bagus di sekolah. Bapaknya tetap juga scroll. Makanya ibu kalau punya suami nggak cepat merespon, tempel kris di kering. Bapak dari pagi berangkat jam 7 sudah masuk kantor, dagang, bisnis, ke mall, kerja, pulang jam 5 sore. Habis itu azan maghrib, sholat maghrib di masjid, langgar surau musola sampai isya. Pulang ke rumah sudah jam 8. Punya waktu dengan anak tinggal 3 jam, 9, 10. Cuman 2 jam, 9, 10. Tolong handphonenya matikan. Quality time. Saya datang setiap provinsi, saya datang setahun cuman sekali. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ini tausiah saya yang terakhir. Maksudnya untuk jadwal Jawa Timur. Habis ini saya langsung ke airport. Tapi setelah ini saya akan pulang ke rumah, saya akan menjadi seorang ayah, saya berlaku sebagai seorang suami, sholat subuh saya mengimami santri, habis itu bacakan kitab Jalalain, habis itu nanya santri satu-satu, saya akan bawa anak saya jalan-jalan, saya bawa mereka pergi, saya nyetir sendiri, saya pergi ke pasar belanja ikan sama istri saya. Gimana caranya Ustadz belanja ikan, apa orang nggak tahu? Saya pakai masker. Saya pakai kacamata hitam. Ustadz Somad ya? Mirip, saya bilang. Tolong. Ibu kerja di kantor, masuk pagi jam 7 berangkat dari rumah, jam 7.30 sudah apel, sampai makan siang dengan orang lain, masuk kantor lembur sampai sore, pulang ke rumah. Bersama suami orang 10 jam, dengan suami sendiri 2 jam. Apa kata orang Inggris? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta tumbuh karena sering bersama, jalan sama, satu kantor sama, tukar-tukaran nomor, berawal dari curhat, lama-lama nggak layak saya mengucapkannya. Kamu kenapa jalan sama dia? Kamu kenapa akrab dengan dia? Kamu kenapa tukar-tukaran nomor, tukar-tukaran video sama dia? Dia sudah macam abang saya, dia sudah macam kakak saya, dia sudah macam saudara saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kenapa perempuan perlu perhatian? Karena dia makhluk yang memang minta. Perempuan itu dia mengingat kata-kata yang keluar dari mulut suaminya. Makanya Nabi memanggil ya Aish. Kenapa dia panggil ya Aish? Karena Aisyah suka sekali dengan panggilan itu. Ya Humaira. Perempuan mengingat suara itu terngiang di telinganya. Ya Humaira. Wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerahan. Ustaz, ya, saya boleh memanggil istri saya ya Humaira? Boleh. Pulang dari sini panggil ya Humaira. Tapi dia nggak putih, ya nggak apa-apa. Idkhalus surur, menyenangkan hatinya, membahagiakan dia. Kalau kamu nggak bisa bahagiakan dia dengan rumah yang besar, nggak bisa bahagiakan dia dengan perhiasan emas, bahagiakan dia dengan kata-kata. Buah hatiku belayan jiwaku, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Saya kalau ngomong gitu ke istri saya, buah hatiku, langsung dilanjutkan, hafal dia. Jangan laki-laki ini kadang terlalu jujur, pulang ke rumah manggil ya Hajar Aswad.
Sampai kapan proses pendidikan keluarga ini? Sampai mereka dulu mati atau kita mati. Proses mendidik anak sampai mereka mati atau kita mati. Kalau kita yang mati duluan, mereka yang akan membisikkan ke telinga kita la ilaha. Mudah-mudahan anak-anak kita yang membisikkan la ilaha illallah. Jangan sampai kita merasakan sunyi di tengah keramaian. Kota metropolitan, penduduknya 5 juta, ramai hiruk pikuk, suara klakson non-stop. Tapi kita berada di ruang yang sepi di tengah keramaian. Ruang sepi itu bernama ICU. Memang tulisannya ICU. Saya nggak bohong. Kenapa disebut ICU? Karena ICU, you don't see me. Aku ison delok sampean, sampean orang ison delok aku. Di ruang sepi sunyi itu, anak pertama luar kota, anak kedua keluar negeri, anak ketiga meeting, anak keempat surfing, anak kelima mancing. Siapa yang membisikkan ke telinga la ilaha illallah? Mana uang yang dicari pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang? Mana yang lembur kerja nggak pulang-pulang sampai berbulan-bulan nggak pulang, kepala rumah tangga bernama Bang Toib? Akhirnya kita hanya mau husnul khotimah. Mudah-mudahan anak kita nanti semua yang membimbing kita, yang membacakan surat Yasin, yang mendoakan kita, yang membacakan tahlil afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mereka mengantar jenazah kita, mereka yang memandikan. Makanya masjid-masjid tolong buat acara penyelenggaraan jenazah, tapi yang latihan itu yang anak-anak muda. Ini sekarang banyak di beberapa tempat yang latihan malah jamaah yang udah tua. Jangan, karena kalian yang mau dilaksanakan. Anak-anak muda ini, itu Pak Ustadz, penyelenggaraan jenazah itu berat Pak Ustadz, modalnya besar. Apa modalnya? Orang cuman keran air kok. Iya tapi Pak Ustadz itu kan mesti ada bonekanya. Nggak usah pakai boneka, pilih salah satu yang malas sholat. Izin sama bapaknya, Pak, izin ya anak bapak nanti untuk praktek. Memang saya sudah lama nasihati dia nggak cocok. Siram. Cara menyiramkan air ke jenazah. Nah, jenazah orang oleh guyu, orang cocok guyu. Nah, hanya sampai pengkafanan, jangan dikuburkan. Khawatirnya kita bercanda malaikat serius. Saya yang memasukkan jenazah almarhumah ibu saya ke liang lahat, saya yang membuka talinya, saya yang membuka wajahnya, saya yang memiringkannya ke arah kiblat, saya yang menempelkan hidungnya ke tepi. Dulu engkau mandikan aku, engkau letakkan aku di anduk yang lembut. Sekarang aku meletakkanmu di atas liang lahat tanah. Dulu kalau aku menangis, kau letakkan tanah liat, kau letakkan bantal yang lembut di atas kasur yang wangi. Hari ini apa yang kubalaskan? Ku letakkan di tengkukmu tanah liat yang keras, yang bau. Tapi saya puas. Kenapa? Karena saya sempat datang. Jadwal waktu itu di Pulau Madura, tanggal 18 Maret 2019. Saya bilang, kalau pesawat ini cepat saya sampai, tunggu saya. Tapi kalau tidak, apa boleh buat? Alhamdulillah saya sempat sampai. Saya mengimami sholat jenazah. Saya mengantarkan, saya dengan adik saya, dengan sahabat saya, kami turun bertiga. Kami yang meletakkannya ke bawah. Setelah itu saya naik ke atas, saya membacakan talqin, saya mendoakan. Sampai hari ini sejak beliau wafat, tidak pernah putus pembagian sembako 300 paket. Karena itu yang kami mampu. Dan sekarang membangun masjid, insya Allah tak lama lagi peresmian Masjid Hajjah Rohana. Mudah-mudahan, saya cerita ini tidak ingin macam-macam. Saya cuma ingin supaya adik-adik saya, sahabat-sahabat saya, kalau ibu kalian masih hidup, ayah kalian masih hidup, bahagiakanlah mereka. Saya dulu nggak pernah punya cita-cita apa-apa. Ketika ditanya, Ustadz nanti mau jadi apa? Enggak. Yang penting aku kuliah, dapat ijazah, mau jadi dosen, dapat gaji, membahagiakan orang tua. Hanya itu saja. Bahagiakanlah orang tua.
Karena kalau dia udah nggak ada lagi tempat kita bisa bercerita. Dulu kalau saya pulang begini, pulang saya akan cerita, Mak, ini ada sorban dari Jawa Timur, Mak, aku dapat cincin, Mak, aku dapat parfum. Dia akan buka parfum itu, dia cium, oh wangi ya, cincin kau cantik ya, bagus ya. Sekarang nggak ada. Bercerita ke istri, ke anak, ya, tapi rasanya tak sama. Maka kalau ibu kalian masih ada, ayah masih ada, bahagiakanlah, senangkanlah mereka. Siapa yang membahagiakan orang tuanya, menjadikan orang tuanya seperti raja-raja, maka insya Allah Allah akan buat rezeki dia pun sama seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Tadi saya mulai jam 8 kurang 15, sekarang sudah jam 9 kurang 20. Jadi ini sudah melanggar kode etik jurnalistik. Mestinya kalau saya dengan Ustadz Lukman itu pembagian waktunya 30 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran buat saya sendiri. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki, rambutnya kusut, berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia tidak bersisir. Kenapa dia tak bersisir? Takut kalau dia bersisir, rontok rambutnya sehelai, dia kena dam karena dia sedang ihram. Tangannya diangkatnya ke atas, doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? 4 sebab. 1, mat'amuhu haram, makanannya haram. 2, masrabuhu haram, minumannya haram. 3, malbasuhu haram, pakaian haram. Jangan belikan ke pakaian haram. 4, wa ghudhiya bil haram, dikasih anak bini makan haram. Sekali haram tetap. Cuman lah Pak Ustaz, dia desak terus, kami dikasihnya, ya ambil juga lah. Tapi tadi kata Ustaz, makanan haram, daging haram, pakaian haram, semua haram. Ambil, serahkan ke Masjid Al-Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Makanya kalau mau dapat hasanah, sering-sering ke masjid. Cerdas jamaah. Hasanah itu artinya baik. Lawan dari hasanah, sayyi'ah. Apa lawan dari hasanah? Sayyi'ah, jelek, buruk, tak baik. Maka kita ini semua maunya semuanya hasanah. Istrinya hasanah, suaminya, suami apa pula hasanah? Suami Abdul Somad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Itu namanya
Kalau tuan membeli minyak, jangan lupa beli peniti. Mik ini memang banyak, tapi semuanya mati. Kalau tuan beli pemiti, jangan lupa beli sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Masalahnya kita ini kalau udah dimulai mempantun, tak bisa dia berhenti. Sampai mana tadi? Hilang pula isi ceramah. Kita ini maunya kalau setiap acara itu jangan lupa pertama mengucapkan alhamdulillahirabbil kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah fahuwa aqta, amal itu maqtu'ul barakah, tak ada barokahnya. Maka kalau mau kita acara itu barokah, hidup barokah, keluarga barokah, anak barokah, istri barokah, banyak-banyak alhamdulillahi rabbil. Lalu kemudian di dalam masjid itu majlis di rumah memperbanyak sodako, solawat. Nah, itulah tadi saya ajak semuanya bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kemudian jangan sampai di majlis itu tak ada membaca Quran. Bacakan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz, untuk apa lagi baca Quran? Kan udah dibacakan Ustaz Zaini tadi. Beliau sudah dapat pahalanya. Tapi saya kan belum. Membaca sudah, mendengar sudah, tapi saya membacakan belum. Saya pun ingin juga dapat pahala membacakan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Kenapa ayat itu yang Ustaz baca? Itu kebetulan di depan. Inna sholat, sesungguhnya sholat tanha, mencegah, melarang, menjaga orang. Yang pertama anil fahsya, dari perbuatan fahsya, wal munkar, dan munkar. Kita baca terjemah bahasa Indonesianya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji itu yang munkar, munkar itu ya keji. Perbuatan keji pasti orang tak suka. Yang tidak disukai itu munkar. Perbuatan munkar keji. Lalu apa beda fahsya dengan munkar? Itulah mengapa baca Quran bagus, tapi lebih bagus lagi baca terjemah. Baca terjemah bagus, lebih bagus lagi baca makanya baca Qurannya, baca terjemahnya, baca tafsir. Beda fahsya dengan munkar. Fahsya ada hubungan dengan seksual. Munkar tak ada hubungan dengan seksual. Bisa dibedakan? Saya ulang sekali lagi. Fahsya ada hubungan dengan seksual. Munkar tak ada hubungan dengan seksual. Ada tetangga kita, orangnya rajin ke masjid, puasa Senin Kamis. Kalau kita bertamu ke rumahnya, semua keluar. Dari nasi lemak, nasi uduk, nasi minyak, semua keluar. Tapi gatal. Itu masuknya kemana? Fahsya. Masuknya fahsya. Ada tetangga kita, orangnya sopan, cakapnya tak porno, matanya tak jelalatan, orangnya menjaga diri, tapi pelitnya minta ampun. Pergi kita ke rumahnya,
Pas sudah mau pulang kita baru dibilang, tunggulah sebentar Ustaz, teh manis sebentar lagi keluar. Padahal udah hampir 3 jam kita duduk di sini. Itu apa namanya? Itu bakhil namanya, bukan mungkar. Itu bakhil namanya, pelit. Tapi penyakit pelit itu dia hubungannya bukan seksual, dia perbuatan mungkar. Ada pembangunan masjid, dia yang nyumbang tiang, dia yang ngasih lampu, dia yang nyumbang sound system, ngasih AC, ngasih mimbar. Tapi asal lewat anak gadis orang, itu namanya fahsya. Jadi kalau orang sholat, maka dia selamat dari dua-duanya, selamat dari fahsya dan mungkar. Bagaimana kalau ada orang rajin sholat ke masjid, sholat tahajud tak tinggal, sholat duha, tapi matanya tetap jelalatan dan tetap makan duit riba dan tetap pelit, berarti itu tandanya sholatnya perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Jangan gara-gara ini lalu berhenti. Abang, untuk apa abang sholat? Kata istrinya. Ku tengok di chat abang, habis kawan-kawan SMA dulu abang chat semua, abang cari yang janda-janda. Abang fahsya, kata dia ke suaminya. Untuk apa abang sholat? Abang main judi online juga. Bagus abang tak usah sholat. Itu tak betul. Nanti suaminya jadi tak sholat. Maka ditingkatkan kualitas sholatnya. Insya Allah kalau sudah sampai tingkat sempurna, sholatnya dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan sholat kita semua, termasuk yang ceramah ini, jangan sangka Ustadz Abdul Somad itu tidak digoda setan. Saya ini pun juga digoda setan. Sampai kapan kita berhenti digoda setan? Sampai roh keluar dari jasad. Kalau udah roh keluar dari jasad, kata setan, kau tak kugoda lagi dah. Udah selesai. Kalau bahasa orang Medannya, game is over. Permainan sudah selesai. Selama ayat di kandung badan, selama roh bersemayam dalam jasad, setan tidak pernah berhenti. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ada salah seorang anggota DPR RI, Komisi 8 bidang agama, datang ke sekolah SMK, SMP, SMA, SMU. Pelajarnya semua di tanah lapang 1000 orang. Ditanyanya pagi itu, adik-adik tolong jujur, siap? Siap, kata orang itu 1000 orang. Yang sholat subuh tadi pagi ke masjid, angkat tangan. 1000 orang, cuman satulah yang angkat tangan sholat subuh ke masjid. Dan yang satu itu pas ditanya, kok sholat subuh ke masjid? Karena aku tidur di masjid. Ini tidak terjadi di Sumatera Utara. Tidak terjadi. Kalau di Sumatera Utara semuanya tak ke masjid. Bukan. Ini tidak boleh sebut di mana daerahnya. Menjaga kode etik jurnalistik. Kenapa anak sampai tidak ke masjid? Ini menjadi pertanyaan besar. Wahai para suami-suami, wahai para bapak-bapak, kalian adalah kepala rumah tangga. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian akan ditanya, akan dituntut, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah menyampaikan, mau bapak-bapak ini mendengar, alhamdulillah. Tak mau dia mendengar, aku sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai bapak-bapak, hai suami-suami, kalian diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Datanglah ibu-ibu, Ustaz Somad, ya alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah sholat. Anak-anak pun sudah. Siapa yang tak sholat di rumah itu? Laki saya Pak Ustaz. Padahal yang pertama nanti ditanya adalah suami.
istri berikutnya, anak nanti, kepala rumah tangga dulu. Dan di antara yang pertama ditanya adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, ditanya adalah sholat. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu sholat. Wa hum abna'u sab'an sinin, berumur 7 tahun. Wadribuhum fil ashraf, pukul 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji', pisah tempat tidur. Anak laki-laki jangan lagi satu tempat tidur sama anak perempuan. Na'udzubillah, terjadi macam-macam. Anak jangan lagi satu tempat tidur sama orang tua. Banyak efek negatif yang tak baik. Ini asas dasar pendidikan Islam. Tapi saya tak ragu sedikit pun, Masjid Al-Hasanah ini penuh dengan jamaah sampai tak muat. Tengoklah ibu-ibu sampai berdiri di pintu, Masya Allah. Apa kabar ibu? Sehat bu? Asal sehat udah jadilah itu dah. Berdiri orang tu. Dengar suara saya bu? Tak dengar, kok dengar pasti dia mengangguk. Tanya dengan bu. Yang pertama kali masuk Islam itu lelaki atau perempuan? Yang pertama, Nabi SAW dapat wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Selepas itu dia balik. Dia menggeletar sejuk, diselimuti oleh Khadijah. Dan Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW kepada seorang lelaki saudara dia, namanya Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah, yang turun itu adalah malaikat Jibril yang dulu pernah turun kepada Ibrahim, yang pernah turun kepada Musa, yang pernah turun kepada Isa, dan sekarang dia turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama kali percaya itu adalah Khadijah. Khadijah itu lelaki apa perempuan? Perempuan. Abu Bakar Siddiq selepas itu. Yang pertama kali beriman kepada Allah, yang Rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW, adalah perempuan. Yang pertama kali masuk surga lelaki atau perempuan? Nampaknya perempuan ini menjawab perempuan semua. Waktu Nabi SAW masuk ke dalam surga, Nabi memandang ke belakang. Nabi tengok di belakang itu seorang perempuan. Nabi bertanya, kenapa kamu masuk surga? Perempuan itu menjawab, saya membesarkan anak-anak yatim. Kematian suami, dia jaga dirinya, dia jaga harkat martabat kemuliaannya, dan dia jaga anak-anaknya. Maka dia masuk surga di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga di bawah tapak kaki. Belum ada lagi hadis surga di bawah tapak kaki ustaz. Tak ada. Ada seorang lelaki datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ikut perang jihad supaya saya mati fisabilillah masuk surga. Kata Nabi, alaka min ummin, ibu engkau masih hidup? Kata dia, ada. Kata Nabi, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kau jaga kedua kakinya, maka engkau akan masuk surga. Menjaga kakinya saja masuk surga, apalagi memuliakan kepalanya. Begitulah perempuan. Makanya ada satu kalimah hikmah, bukan hadis Nabi, an-nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah tiang negeri. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, negeri menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau perempuan rosak, fasadatil bilad, maka negeri pun menjadi baik. Saya sudah datang ke Brunei Darussalam dari tahun 2007. Sekarang sudah 2024. Barulah saya tahu rahasianya kenapa Brunei Darussalam ini baik. Rupanya karena ada perempuan-perempuan yang baik. Yang baru hari inilah jumpa saya secara khas. Selama ini dia di belakang saja, tak nampak. Hari ini Masya Allah, Tabarakallah. Langkah
rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pagi ini mengelakkan fitnah